Iya, belum direkam. Oke. Yang Kita akan masuk ke materi pertama, akan ulang materi sebelumnya tentang sejarah Pancasila. Ini sudah pernah Bu Tiwi sampaikan pertama kali di materi PKN. Nah, dulu pernah Bu Tiwi kasih video di YouTube juga ada. Coba, tapi Bu Tiwi nggak akan nyetelin videonya. Bu Tiwi mau teman-teman masih inget nggak ya sama ini? Ayo. Pancasila berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Oke, Sanskerta. Oke, Gifari diem, nggak boleh jawab lagi ya. Yang kedua, arti dari Pancasila yaitu 5 dasar. 5 dasar. Bu, siapa tuh yang jawab? Irdina, diem ya Din, gantian ya, Gifari Irdina diem. Oke, buku atau kitab pertama yang memuat istilah kata Pancasila, namanya kitab atau buku apa? Kitab Sutasoma. Good. Oke, Sutasoma. Andaru yang jawab ya? Ya, Bu. Ya. Okay. Ya. Yang keempat, yang menulis kitab di atas empu siapa? Kitab Sutasoma itu ditulisnya sama empu siapa? Empu Tantular. Sama empu Tantular. Tarantula. Sama Tarantula. bukan Tarantula. Tantular sama. Ada 2 empunya, empu Tantular sama empu bukan Pratiwi ya. Prayono. Prapanca, empu Tantular dan empu Prapanca. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Hari lahir Pancasila yaitu tanggal berapa? Juni. Ya, Juni betul. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 20. Aku tahu. Boleh jawab gantian. Yang udah jawab gak boleh jawab gantian. 22. Betul, bulan Juni. 2, 3, 4, 5, 6, 1 Juni. 1 Juni. Apa? 1 Juni. Ya, betul. 1 Juni. Good job. 1 Juni tahunnya tahun berapa? 1 Juni tahun 1945. Yes, betul. 1945. Bu Tiwi jadi udah nggak ketahuan lagi nih siapa yang udah jawab, siapa yang belum. Tadi kayaknya ada suaranya Naira ya, ada suaranya Nanda, ada suaranya Fardan. Oke, yang udah jawab gantian temennya ya, diem ya. Selanjutnya, orang yang idenya diterima di sidang BPUPKI dan pemikirannya dijadikan landasan Pancasila siapa? Siapa? Karno. Ya, betul. Insinyur Soekarno, good job. Insinyur Soekarno itu udah diterima, terus dijadikan apa oleh bangsa Indonesia? Presiden. Presiden keberapa? Satu. Ya, ke-1 atau pertama. Good, pintar. Alhamdulillah masih ingat. Nah, coba ingat nggak kepanjangannya BPUPKI? Ayo. Penyiaran. Penyiaran. Bukan, Bu. Badan Penyelidik. penyelidik Komisi Penyiaran, Bu. Badan penyelidik usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada saya. Badan penyelidik Badan Republik Indonesia. Sayang bukan BPUKI, BPUPKI-nya ketinggalan. Oke, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu yang terakhir, alasan Jepang mengizinkan pembentukan BPUPKI buat apa? Apa alasan Jepang? Kenapa Jepang mengizinkan Indonesia buat membentuk BPUPKI? Padahal kan pada saat itu Indonesia masih dalam jajahannya Jepang. Ada yang masih ingat ceritanya? Lupa. Lupa, ya lupa. Yang lain, teman-teman yang lain? Langsung berdiri kasih tahu jawabannya di sini ya. Tapi yang belum dijawab, poin
terakhir kalian jawab dulu. Kenapa ya kira-kira Jepang mengizinkan Indonesia membentuk BPUPKI? Jadi saya Jepang sering mengalami kegagalan. Kenapa? Yang mau jawab Elang atau Nanda? Atau siapa? Karena Jepang berjanji Oh, berjanji untuk apa, Bra? membedakan Indonesia. Apa? Karena Jepang berjanji. menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Yes, good job. Betul. Sebentar, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, betul ya. Karena Jepang menjanjikan bahwa Indonesia nih akan merdeka. Merdekanya atas pemberian dari siapa? Apakah dari pahlawan Indonesia? Jepang. Jepang, betul. Karena Jepang menjanjikan kemerdekaannya akan diberikan oleh Jepang. Tapi diberikan nggak sama Jepang? Enggak. Diberikan nggak? Enggak. Janji-janji Enggak. doang. Janji-janji doang. Janjinya janji apa? Ingkar janji, Bu. Janji, ya betul. Janjinya janji palsu ya. Karena Jepang mengizinkan. Alasan Jepang karena Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Indonesia, tapi Betul. malah ingkar. Tapi ingkar janji juga. Tapi ingkar janji juga. Kalian udah pernah nonton film itu belum? Apa ya namanya? Merah Putih. Enggak, belum. Saya pernah nontonnya proklamasi. Nonton Kita aja, Bu. nontonnya di TV bergambar, Bu, nggak merah putih doang, Bu. Bergambar, Bu, warnanya. Bergambar. Taruh ya, ini belum putih isi nih. Pancasila berasal dari Bayu, kita nonton merah putih. Untuk kertas. Nih ya, nanti biar kalian Dasar. apa ini? 5. 5 dasar. Lima dasar. Good, 5 dasar. Terus yang ketiga jawabannya apa? Sutasoma. Yes. Sutasoma. Ular. Terus paling bawah empuk Tular. sama prapanca. Tarantula. Bukan tarantula ya. Tarantula itu apa namanya? Kalajengking. Laba, Bu. Oh, Laba-laba, Bu. bukan kalajengking. Laba, Bu, berbulu, Bukan. Bu. Tarantula. Atau Dracula. atau bukan Dracula ya. Oke, nah nih ya. Terus ini Bu Tiwi kemarin juga waktu pertemuan pertama tentang Pancasila itu di bulan Juli. Berarti dilahirkan nama IR Soekarno. Dilahirkan sama siapa? IR Soekarno. Sama Soekarno enggak? Ingat gak sama ini? Coba cerita ini masih ingat gak? Lupa, Bu. Kelas 4, Bu. Aduh, lupa, Bu. Ingat, Bu. Bu Tiwi pernah jelasin. Siapa yang masih ingat? Yang di pernah ngeliat Iya, udah pernah Bu Tiwi jelasin ini. Oh, ingat, Bu, yang di sekolah, Ingat, Bu. oke, Izzy, coba tolong jelasin Zi. Dari pertama sampai terakhir Zi. Ya, yang lain dulu. Nanti kalau misalkan Izzy ada yang kurang, nggak apa-apa Zi. Izzy jelasin sebisanya Izzy. Kalau ada yang kurang, nanti teman-teman ada yang inget, teman-teman dilekapin. Coba Zi, yuk. Sebisanya Izzy jelasinnya gimana? Dari ini nih, dari candi-candi Zi. Indonesia masih berupa kerajaan, ceritanya gimana Zi? Tahu saya, Bu. Hah? Katanya tahu ini. Gambarnya doang, tapi enggak. Siapa yang ingat ceritanya? Coba diperhatiin. Tahu, Bu. Hah? Apa? Bu Tiwi. Bu Tiwi. yang ingat. Ya Bu Tiwi yang ingat. Iyalah, Bu Tiwi. Kalian, Bu Tiwi nanya kalian. Kalau Bu Tiwi nggak ingat, mah Bu Tiwi nggak bisa ngajarin ke kalian. Kalian ada yang ingat nggak? Sebisanya aja nih, Indonesia masih berupa kerajaan. Dijajah.
Ayo, siapa yang mau coba cerita? Coba siapa yang mau coba cerita? Satu dan dua negara Eropanya bangkrut jadinya. Coba Elang, oke, Elang, ayo coba cerita lah. Punya aja lah. Elang coba cerita. Nanti kalau ada yang kurang, teman-temannya ngelengkapin. Kalau teman-teman ini tahu, ya aku ingat nih peristiwa ini gitu. Ya, Elang cerita ya. Yang lain diem dulu ya, dengerin. Jangan. Ya, itu dia. Elang cerita lah. Dari pertama, dari gambar pertama candi. Jadi dulu banget tuh Indonesia masih kerajaan-kerajaan. Datang negara Eropa yang menjajah kita. Aku lupa menjelaskannya di sini. Apa? Habis itu terjadi perang dunia satu, negara Eropa pun bangkrut. Indonesia pun nggak mau dijajah, ingin merdeka. Jadinya jadi perperangan. Karena di mana? Halaman berapa, Bu? Aceh. Budina, halaman berapa? Selain di Aceh di mana? Aceh di seluruh Nusantara kali. Surabaya. Berarti peperangannya masih berupa apa tuh? Masih berupa apa peperangannya? Ada di Aceh, di Surabaya. Berarti peperangannya masih berupa apa? Berupa perbedaan. Kedaerahan, masih daerah-daerah ya. Udah bersatu belum di sini kalau masih daerah? Belum. Terus habis itu Datanglah Jepang yang ngakunya katanya saudara tua kita, tapi ternyata jajah. Ternyata Ikhwan. Jepang kasih iming-iming apa, Bu? Jepang kasih iming-iming. Iming-iming tuh apa iming-iming teman-teman? Janji ya, janji palsu itu, janji palsu. Jepang kasih janji kemerdekaan untuk Indonesia dengan membentuk UPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia bentuknya PKI oleh Jepang untuk kemerdekaan. Salah satu hasil Lem tisu deh. Tisu. dari Pancasila. 5. udah selesai lah. Ini lahir Pancasila. Oke, good job. Thank you lah buat Elang teman-teman. Kita kasih 2 tepuk. Ayo bareng-bareng. Kita kasih 2 tepuk buat Elang. Siapa lagi yang mau nambahin ceritanya Elang? Elang sebenarnya tuh cuma baca ini doang ya. Kan cuma baca ini doang kan sebenarnya nih. Ya, Elang sebenarnya cuma baca. Baca tak dari. Nah itu dia. Kan tinggal baca sebenarnya. Kenapa nggak berani? Ayo. Nggak apa-apa, mau salah, mau benar, dicoba aja teman-teman. Itu lagi, balik lagi. Itu yang namanya inisiatif gitu. Ya pokoknya hari ini serba inisiatif. Oke, Bu Tiwi, coba ulang dulu sedikit tentang ini ya teman-teman. Jadi dulu kan Indonesia kita waktu kelas 4 kita sudah belajar tentang kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan apa aja teman-teman tahu? Kerajaan apa yang teman-teman tahu? Majapahit di mana? Kerajaan Sriwijaya. Majapahit di mana Majapahit? Kerajaan Kediri, Jawa. Jawa apa Majapahit? Jawa Timur ya, Jawa Timur. Ada Majapahit. Terus ada apa lagi di Jawa Timur? Kediri. Terus ada Sriwijaya. Bukan, Sriwijaya bukan di Jawa. Sri lagi Singosari di Jawa Timur ya. Singosari bukan Sari doang. Nanti ada yang namanya Sari nengok.
Singosari. Di Jawa Timur ada Singosari. Terus di Jawa Barat ada apa? Samudra Pasai, Bu. Bukan, Taruma. Daya. Taruma Daya, Taruma Negara. Di Jawa Barat ada Taruma Negara. Terus di Jawa Tengah tuh juga ada kerajaan namanya Mataram. Yes, ada Mataram kuno. Terus ada Sriwijaya. Sriwijaya di mana? Kalimantan. Bukan. Sulawesi bukan. Bukan. Di mana? Bukan. Apa? Palestina. Betul. Depannya P apa? Palembang atau Sumatera Selatan. Sriwijaya tuh. Terus itu kerajaan Hindu Buddha, ada kerajaan Islam lain juga, ada Samudra Pasai, ada apalagi namanya kerajaan Islam tuh kok jadi betul lupa. Apa kerajaan Islam? Banten, ya ada Banten, ada Demak. Nah, dulu masih berupa kerajaan-kerajaan. Lalu ketika kerajaan-kerajaan ini masing-masing daerah dipimpin sama raja, Eropa datanglah menjajah nih. Eropa datang menjajah jeng gitu kan. Datang pertama Portugis ke Banten, ditolak sama Raja Banten. Terus akhirnya dia datangnya ke daerah Ambon, si Portugis diterima di sana. Masuklah dari Portugis banyak banget orang-orang Eropa. Kenapa orang Eropa datang ke Indonesia? Karena ingin punya Bu, apa tuh namanya rempah-rempah. Iya betul, ingin beli barang-barang rempah-rempah. Awalnya pengen nyari yang murah. Ternyata Iya dengerin Soliha, jangan nyanyi Ki. Nah, awalnya pengen beli barang-barang rempah-rempah dengan murah, lada, terus ada kayu manis, biji pala, gitu-gitu. Nah, akhirnya karena Indonesia melihat nih, kayaknya bisa deh dijajah nih, orang-orangnya masih belum pada pinter, akhirnya dijajahlah orang-orang Indonesia oleh bangsa Eropa. Nah, ketika terjadi penjajahan di sini, akhirnya Eropa bangkrut. Karena apa? Karena ada Perang Dunia 1 dan 2. Eropa bangkrut, Indonesia mulai berperang. Sebenarnya nggak dari Eropa bangkrut ya. Semenjak dijajah dan semenjak kok jadi ngerugiin gitu kan. Akhirnya orang-orang Indonesia, kerajaan-kerajaan pada waktu itu berontak gitu. Nah, perjuangannya melalui apa? Awalnya melalui perang secara kedaerahan teman-teman. Ada perang Aceh, perang Banjar di Kalimantan, ada perang Jawa di Yogyakarta gitu kan. Akhirnya terbentuklah satu waktu teman-teman pernah kelas 4 pernah ke sana, kita ke museum apa, ingat enggak? Museum Nasional Kebangkitan Pemuda. Iya, bukan nasional, sama kebangkitan apa betul? Museum kebangkitan doang, bukan kebangkitan pemuda. Museum iya benar, kebangkitan nasional, ya betul, Muskitnas. Nah, ke Museum Kebangkitan Nasional, di sana kan terbentuk organisasi pertama tuh, namanya Budi Utomo kan ya. Nah, itu organisasi itu akhirnya membuat Indonesia bersatu teman-teman. Gitu ya, dimulai dari organisasi Budi Utomo. Nah, udah tuh Indonesia mulai bersatu tuh akhirnya. Nanti kita akan lebih detail lagi pelajaran IPS tentang sejarah-sejarah sih. Akhirnya datanglah Jepang. Belanda udah kalah karena Perang Dunia II, mundur. Jepang datang masuk ke Indonesia, bilangnya mau berjuang bareng, mau memerdekakan Indonesia, tapi bohong kan, janji palsu Jepang gitu. Dengan dibentuk BPUPKI. BPUPKI dibentuk, Indonesia nggak mau nyanyiin kesempatan itu. Soekarno, terus ada Hatta, ada Muhammad Yamin, ada
Kiai Haji Agus Salim, banyak sekali pejuang-pejuang kita dulu nggak mau menyia-nyiakan itu. Nggak apa-apa deh kita ngasih iming-iming palsu gitu kan, tapi kita harus ini nih lagi-lagi inisiatifnya tinggi. Ayo kita bareng-bareng buat gimana caranya kita berkumpul buat memerdekakan Indonesia gitu. Nah, akhirnya terbentuklah sidang BPUPKI yang menghasilkan Pancasila di tanggal 1 Pancasila terbentuk di tanggal 1 Juni 1945 gitu ceritanya. Ya, suara Bu Tiwi selama ngejelasin ini putus-putus nggak? Enggak. Ada suaranya Budi. Iya bu. Putus. Enggak boleh putus bu. Iya Bu, tadi sempat putus Bu. Gak Bu, lancar jaya Bu. Tapi ada suaranya Bu Dinda ya, masuk ya. Ya Bu. Iya, Bu Tiwi lagi berduka Bu. Banget suara Bu Dinda Bu. Kenapa? Masuk banget. Iya, memang Bu Tiwi lagi di kelas sama Bu Dinda berdua karena di bawah nggak ada sinyal teman-teman. Sinyalnya harus ke atas. Nanti FK bikin empat lantai lagi baru. Gitu. Oke. Keren bu. Tapi nggak bisa. Nanti pesawatnya nabrak lah kalau FQ lantai 4. Oke, nah kita Kan bisa belok. emang pesawatnya bisa belok, orang di lantai 3 aja udah mau kena pesawatnya. Nah, ini kita bahas tentang BPUPKI. Di buku ada sebenarnya alasan dibentuknya BPUPKI nih ya, paling atas ya, melakukan penyelidikan tentang usaha apa aja sih yang dapat dilakukan oleh Indonesia supaya Indonesia itu merdeka gitu, alasan dibentuknya. Ketuanya siapa? Jepang memilih ketua namanya Dr. Rajiman Widioningrat. Anggotanya 60 orang Indonesia, 7 orang Jepang. 7 orang Jepang ini adalah tentara Jepang buat mengamankan sidang teman-teman. Supaya apa? Supaya Indonesia tidak keluar jalur gitu. Nanti khawatirnya orang Jepang ketika dibentuknya sidang BPUPKI ini diizinkan, namun ternyata di sini Indonesia menyatakan kemerdekaan gitu. Kan Jepang khawatir, jadi akhirnya ditaruhlah 7 orang Jepang ini buat mengamankan sidang BPUPKI. Nah, Pasti itu orangnya yang tingkat tinggi bu. Bener kenapa? tinggi. Maksudnya pangkatnya tinggi dong. Bisa jadi. Yang pasti dia bawa perlengkapan senjata lah gitu. Jadi kayak kita diamanin sama orang aja, diamanin sama polisi. Kita lagi ada acara diamanin sama polisi, itu ceritanya. Nah, nih BPUPKI ini berhasil melaksanakan 2 kali sidang teman-teman. Sidang yang pertama, yang nomor 1 nih, membahas bentuk dan dasar negara. Bentuk negara kita apa? Kesatuan Republik Indonesia, bentuknya republik bukan kerajaan gitu. Terus dasar negaranya apa? Pancasila. Nah, dibentuklah di sini nih di sidang yang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, 3 hari. Sedangkan di rapat kedua membentuk rumusan dasar negara. Kalau Indonesia udah merdeka nih kan setelah ya, kalau Indonesia udah merdeka, dasar negara kita rumusannya kayak gimana? Nah, terbentuklah di sini yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang teman-teman baca kalau upacara. Masih ingat gak tuh Undang-Undang Dasar? Ingat gak? Undang-Undang Dasar ada yang pernah Nggak inget Bu. baca nggak sih kelas 4? Udah pernah jadi petugas upacara kan ya teman-teman ya? Udah. Dulu siapa yang jadi baca undang-undang? Tahara. Oh, Tahara ya, Nanda yang baca undang-undang ya, Nanda? Iya Bu. Oke, ingat gak tuh isinya undang-undang dah? Enggak, geleng-geleng. Oke, nah ini adalah 3 tokoh yang mengajukan dasar negara atau rumusan Pancasila. Yang pertama tanggal 29 Mei. Tadi kan 3 hari. Karena waktu itu kita udah belajar Bu. Iya, memang udah belajar. Ngulang dulu, Ibra. Pasti kalian lupa karena kan lagi bahas tentang Pancasila.
Ya, ulang dulu sedikit. Yang pertama Muhammad Yamin. Nah, terus yang kedua ingat gak siapa? Ingat gak? Karno. Dokter Supomo. Dokter Supomo. Yang ketiga baru Insinyur Soekarno. Yes, Insinyur Soekarno. Nah, mana tadi pertanyaan yang tadi tuh yang paling depan? Mana dari yang ketiga tokoh ini yang akhirnya diterima pendapatnya? Insinyur Soekarno. Soekarno ya, Insinyur Soekarno yang diterima ya, ini ya Bapak Negara kita ya, semuanya Bapak Negara sih, cuma Insinyur Soekarno yang dipercaya sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Good. Nah, selanjutnya ini setelah adanya BPUPKI mempersempit lagi nih, tadi anggotanya ada 60 kebanyakan. Nah, gimana caranya buat semakin sedikit anggota untuk merumuskan undang-undang negara? Akhirnya dibentuklah namanya Panitia 9 gitu. Ketuanya baru di sini Insinyur Soekarno. Kenapa ketuanya Soekarno? Karena Soekarno yang pendapatnya diterima sama masyarakat. Lalu anggotanya ada Pak Hatta, ada Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin, ada Wahid Hashim, ada Abdul Kahar Muzakir, Raden Abi Kusno, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Nah, teman-teman dari 9 orang ini nih, 9 itu orang-orang yang pinter semua. Haji Agus Salim tahu nggak? Dia bisa menguasai 9 bahasa asing. 9 bahasa asing ya, dia Kiai Haji Agus Salim. Coba sekarang teman-teman di sini bisa menguasai berapa bahasa asing? 1. 2, 3. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, terus apa lagi? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Cina. Bahasa Cina, mantap. Bahasa Indra. Thailand. Bahasa Thailand. Nah, Haji Agus Salim ini dia menguasai 9 bahasa, teman-teman. Jadi kalau misal orang yang banyak menguasai bahasa itu disebut poliglot, dia pinter bahasa, gitu, ya. Jadi semoga kalian dari kelas 1 nih belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, udah gitu bahasa Indonesia kan pasti dari lahir ya. Nah, semoga nanti akan muncul lah Agus Salim lainnya, gitu. Amin. Nah, Ada suara Bu Tiwi. ada suara Bu Tiwi. Iya, Gendis, ada suaranya Bu Tiwi. Jelas. Nah, keputusannya apa sih dari Panitia 9 ini? Nah, Panitia 9 ini terbentuk adanya tadi Bu Tiwi bilang Undang-Undang Dasar yang Sahara pernah baca tuh di di upacara kayak gitu. Dan di sini juga memutuskan isi dari Sila Pancasila. Ya, isi Sila Pancasila apa aja? Sila pertama bunyinya apa? Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Manusiaan yang adil dan beradab. Persatuan 3. Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pelaksanaan. Permusyawaratan, Ella. Belibet banget. Permusyawaratan Wakilan. 5. Keadilan sosial bagi Keadilan seluruh sosial bagi rakyat Indonesia. Alhamdulillah, ingat ya, insya Allah. Oke, nah, tadi sidangnya. Setelah dibentuknya Panitia 9, akhirnya muncullah lagi PPKI. BPUPKI dibubarin sama Jepang. Indonesia membentuk sendiri yang namanya PPKI. Nah, tugasnya buat apa sih? Kenapa sih kok banyak banget organisasi yang dibentuk? Nah, alasannya adalah si PPKI ini dibentuk mengolah usul anggota BPUPKI. Nah, ketika sudah tugas
buat apa sih di sini si si PPKI ini tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia lebih detail lagi, lebih siapa yang kira-kira akan membuat bendera, siapa yang membuat bendera Indonesia? Ibu siapa? Tahu nggak siapa? Fatmawati. Beliau siapanya Soekarno? Istri, bukan. Iya, istri, betul istri Soekarno, betul istrinya Soekarno. Nah di sini yang salah satu yang paling penting adalah di sidang PPKI kan awalnya itu jadi isinya si Piagam Jakarta atau Undang-Undang Dasar isinya gini. Di sila pertama itu yang Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, teman-teman. Jadi dulu lebih detail kalau ketuhanan yang Maha Esa itu sebelum jadi ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama itu adalah menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, cuma agama Islam doang. Tapi di sini masyarakat lain di Indonesia kan dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi Utara banyak yang non Islam, banyak yang Kristen, banyak yang Hindu Buddha, di Jawa juga. Akhirnya berpikir gitu kan, kalau misalkan kewajiban doang buat masyarakat atau buat orang Islam, buat penduduk Muslim, bagaimana yang tidak Muslim gitu, bagaimana yang non Islam? Akhirnya diubah sedikit menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Supaya apa? Supaya semua anggota, semua agama, semua pemeluk agama, penduduk yang memeluk agama lain tetap beribadah kepada satu agama atau satu ketuhanannya. Apa? Misalkan Kristen berarti percayanya sama Yesus, misalkan gitu. Hindu, Buddha percayanya sama dewa-dewa. Islam yang pasti percaya sama Allah. Gitu. Jadi diubah dari menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita tahu sekarang. Gitu. Ya, nah panjang kan ceritanya. Nah jadi perjalanan Pancasila, perjalanan sampai Indonesia merdeka itu penuh liku, penuh duri, penuh onak, penuh batu, penuh darah, teman-teman. Kalau teman-teman nonton film perjuangan tuh pasti banyak banget pahlawan-pahlawan kita yang apa? Banyak pahlawan yang apa? Yang mati. Iya betul banget. Betul, yang meninggal. Bahkan pahlawannya nggak cuma yang tua-tua doang, yang masih muda, bahkan yang anak-anak juga ada, yang seusia bahkan lebih muda dari teman-teman. Usianya kalau nggak salah 6 tahun. Namanya adalah Ade Irma Suryani. Beliau anak perempuan ini namanya Ade Irma Suryani. Anak perempuan ini anaknya tentara Indonesia, namanya Aha Nasution. Dia meninggal, Ade Irma ini meninggal ketika bapaknya mau ditangkap tapi salah tembak. Tadinya mau tembak bapaknya, ternyata ada anaknya. Jadinya anaknya yang kena tembak, anaknya meninggal. Nah, Ade Irma Suryani menjadi salah satu pahlawan paling muda Indonesia. Gitu. Nah, coba bayangin kalau teman-teman hidup pada masa dulu kemerdekaan Indonesia, kira-kira teman-teman sekarang menjadi pahlawan, dikenang sebagai pahlawan atau sebagai apa? Sebagai apa kira-kira? Sebagai tukang gendang, Bu. Sebagai tukang gendang, kasihan banget. Dikenalnya kasihan banget sebagai tukang gendang. Sebagai pahlawan, semoga kita dikenal sebagai pahlawan ya kalau kita hidup di zaman dulu. Nah jadi jangan sia-siain teman-teman kesempatan yang kita dapat sekarang, belajar yang giat. Kalau misalkan belajarnya lagi males, lagi kesel, lagi capek, ingat lagi perjuangan pahlawan kita tuh nggak mudah buat memerdekakan Indonesia. Gitu. Nah semoga semakin ingat, semoga semakin nyantol. Materinya sudah Bu Tiwi ulang 2 kali ya tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, buat minggu depan kita akan bahas tentang nilai-nilainya Pancasila.
Nah, karena nilai-nilai Pancasila ini, kalian tugas buat di rumah, baca buku paket ya, halaman 14 sampai 18. Kalau dibuka itu bukunya halaman 14 sampai 18 tentang nilai-nilai luhur apa sih yang ada di dalam Pancasila dari masing-masing sila gitu. Ya, teman-teman baca, teman-teman gariskan dengan spidol. Lalu, teman-teman sekarang buka deh buku paketnya halaman 19. Buku paket PKN silahkan buka halaman 19. Sudah dibuka bukunya? Kia, ambil buku PKN-nya Kia. Ambil buku paket PKN. Iya, dari sampingku. Ambil, dibuka bukunya. Halaman 19 sudah dibuka. Udah, Bu. Udah, oke. Yang lain sudah? Yang lain halaman 19 sudah dibuka? Udah. Oke, Givari, Andaru udah. Yang lain udah belum? Rizky, Nanda, Ranu, Saci, Nanyira. Udah, Bu. Sudah? Una, Isnan, Izi, Ibra sudah dibuka bukunya. Zakazaki, Hamzah, Kalista. Udah dibuka bukunya. Halaman 19. Sudah? Aurel sudah dibuka bukunya, Solihah? Irdina? Sudah, Bu. Oke, good job. Fardan udah dibuka? Lah, kok lo nggak ada di sini? Lo nggak ada di kursi, kemana Lang? Nanti hilang, nggak ngerti. Oke, nah di halaman 19 ini teman-teman diminta kan mendiskusikan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian di sini disuruh bentuk 5 orang kelompok. Bu Tiwi udah bagiin kelompoknya. Kelompoknya sudah Bu Tiwi bagikan, nanti setelah ini Bu Tiwi akan bacakan kelompoknya. Setelah itu dari masing-masing orang kan satu kelompok. Apa, Bu? Apa? Suaranya kecil. Suaranya kecil. Apa, Bu? Apa? Buku PKN. Dari grup aja, Bu, dari grup. Buku PKN ya. Bu Tiwi udah teriak ini. Bu Tiwi udah teriak. Enggak, Bu, enggak kecil. Enggak, Bu, kecil. Kalau suaranya kecil, boleh tolong dinaikin volume suaranya. Volume suara di apa namanya? Kalau masih nggak kedengeran suaranya Bu Tiwi, boleh dinaikin volumenya. Nah, di halaman 19 ini kan teman-teman diminta buat mendiskusikan nih hal nilai-nilai Pancasila. Teman-teman nanti buat kelompok 5 orang. Bu Tiwi sudah buatkan kelompoknya. Nanti setelah ini Bu Tiwi akan kasih tahu nih kelompoknya udah ada di sini nih. Tara tuh ada di situ kelompoknya. Kelihatan. Nah, udah dibentuk kan kelompoknya. Nanti masing-masing anak satu orang silahkan cari satu gambar yang mewakili contoh penerapan nilai Pancasila. Misalkan nih, Kia Bara dapat sila pertama nanti ketika diskusi sama temennya. Kan 5 orang, berarti masing-masing satu orang dapat satu sila ya. Ada yang dapat sila 1, dapat sila 2, 3, 4, 5. Contoh Kia ada di sila pertama, silakan Kia cari contoh di sila pertama itu apa gambarnya. Misalkan gambar orang lagi beribadah gitu kan. Nah, di situ di gambarnya terus teman-teman kira-kira dari orang yang lagi beribadah itu nilai yang terkandung di sila pertama tuh apa aja ya, ditulisin gitu. Ya, jadi masing-masing anak dapat nanti satu sila. Silakan diskusi sama temennya siapa yang dapat sila 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kapan diskusinya, Bu? Oke, kapan diskusinya? Diskusinya kapan? Oke, kapan diskusinya? Terserah teman-teman kapan diskusinya. Yang pasti minggu depan udah kebagian nih, udah tahu. Oh, udah ada juga gambarnya. Oh, Givari
Gifari dapat sila ketiga misalkan. Oh, Ibra dapat sila kelima. Terus Taci dapat sila kedua misalkan kayak gitu. Teman-teman sudah tahu gambarnya, sudah ada. Gambarnya dari internet aja ya. Nanti masing-masing anak Bu Tiwi izinkan buat share screen. Nanti masing-masing anak Bu Tiwi izinkan buat share screen, buat tampilin gambar apa yang sudah kalian dapat. Ya. Oke, sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Bu. Jadi tugasnya adalah di dalam kelompok tentukan siapa yang dapat sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Setelah udah ditentukan, udah diskusi sama temennya, masing-masing anak cari gambar yang sesuai dengan sila tersebut yang kalian dapatkan silanya. Bu, diskusinya lewat mana, Bu? Oke, diskusinya lewat mana? Teman-teman bebas, mau teman-teman janjian Zooman, teman-teman mau janjian teleponan, teman-teman mau janjian video callan lewat WA, atau mau lewat WA doang diskusinya, bikin bebas. Ya, Zoom aja. ya, bebas ya. Zoom aja. Bebas ya. Jadi kalian, nah, Bu, kapan ngerjainnya, Bu? Silakan dikerjakannya setelah pulang sekolah. Mau janjian misalkan kelompoknya Gifari janjiannya hari Jumat, habis Jumatan, misalkan jam 2, Zooman 1 jam. Atau misalkan kelompoknya Nanda, Zoom, kita video callan aja yuk berlima. Sore aja hari Kamis ini sore misalkan gitu, terserah kalian yang akan diskusi sama temennya ya. Paham sampai di sini ya? Kalau nggak ada WA, Kalau nggak ada WA berarti misalkan gini, kalau nggak ada WA kan ada yang pakai nomor bundanya atau pakai nomor ayahnya gitu kan. Misalkan WA janjian dulu aja yang kira-kira semuanya bisa gitu. Nanti kalau misalnya udah janjian, ya udah berarti tinggal laksanakan kerja kelompoknya itu, ya. Bu Tiwi bagiin kelompoknya nih ya, Bu Tiwi kasih tahu kelompoknya ya. Ya. Oke. Sebelumnya karena Bu Tiwi nggak bisa bagi cewek aja, cowok aja karena kurang jumlahnya. Jadi Bu Tiwi akan bikin campur kelompoknya cewek dan cowok ya. Jadi terima ya, bisa lah. Kan kalian juga Bu Tiwi sering lihat kok misalkan Una suka video callan sama teman-teman yang cowok, teman-teman yang cowok misalkan juga suka video callan sama teman-teman yang cewek. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, kelompok 1 ada Elang, ada Fardan, ada Hamzah, ada Tasa, ada Maryam. Mau diapain kita pakai? 2. Kelompok 2 ada Malik, ada Andaru, ada Isnan, ada Arsya, ada Kalista. Kelompok 3 ada Ibra, ada Zaka, Zaki, ada Irdina, ada Saci. Kelompok 4 ada Aurel, ada Naira, ada Nanda, ada Gifari, ada Izzy. Dan kelompok 5 ada Ranu, Rizky, Al-Syauki, Kiabara, dan Una. Semua nomor WhatsApp-nya nih. Ya, jadi nanti silahkan janjian buat kapan kalian mau ngobrol barengnya. Nanti ini akan Bu Tiwi kasih di grup dan Bu Tiwi akan kasih di classroom juga. QWA-ki. Ya, jadi biar kelompoknya saling belajar satu sama lain. Oke? Oke ya, paham ya? Nanti silakan diskusi. Silakan diskusinya nanti di WA atau di Zoom janjian boleh ya. Nanti Bu Tiwi akan kasih waktu kalian buat diskusi, refleksi aja deh. Nanti kita ada refleksi jam 11. Kalian boleh di situ janjian. Pakai chat aja janjiannya. Berisik gak ya tapi? WhatsApp aja, Bu. WhatsApp boleh. Jadi nanti mau kalau yang nggak ada WhatsApp, misalkan yang WhatsApp-nya dibawa sama ayah bunda gimana? Apa-apa, Bu. Ya, ada Bu, bisa Bu. Betul tuh. Saya bisa, Bu, punya WhatsApp. Bentar, Bisa, Bu. Bu, WhatsApp-nya Bu. Sebentar. Yang aja. Hamzah nanti janjiannya gimana sama Elang? Kan Elang juga WA-nya dibawa sama
ayah sama bunda. Hamzah nanti janjiannya gimana? Saya tidak Di tahu. Zoom aja, Bu. Di Zoom aja. Ya udah, terserah mereka. Tetap dikerjakan, tetap diskusi ya. Jadi nanti pokoknya jam 11 kita ketemu di Zoom lagi buat refleksi. Kalau yang mau silakan nanti janjian via apa? Biar nanti bisa ada diskusi lagi. Ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang tugasnya? Bu Tiwi gimana ya ngajak orang tuh kayak nge-zoom gitu, ngajak orang nge-zoom. Cara buat Lewat ngajak orang WhatsApp. ngajak orang buat nge-zoom. linknya gimana Bu Buat linknya gimana? Ya, aku bisa. Oke, buat linknya Loginnya gimana? aku udah tahu. Loginnya tahu, tapi ngajak orangnya nggak tahu. Nggak tahu. Oh, Lewat Gmail kan? coba nanti Bu Tiwi akan bikin tutorialnya bagaimana caranya ngajakin orang buat nge-zoom. Ya, kalau nggak ya sih lihat di YouTube juga bisa. Buat linknya. Kita nge-zoom ajaan. Lah enaknya Ayo, boleh, Lik, boleh. tutorial atau Udah, Kak, siapa yang buat linknya? Aduh, ada yang berisik ini. Bu Tiwi bikinin tutorialnya atau Elang lihat di Zoom cara bikin atau ngundang orang via Zoom. Bikin tutorialnya juga nggak apa-apa. Tutorial aja deh. Oke, Kan ada Bu di YouTube. Isnan kenapa? Iya sih memang ada di YouTube. Betul. Isnan kenapa, Nan? Pernah Zoom, Bu. Isnan kenapa, Nan? Pernah Zoom sendiri, Bu, sama Rizky, Bu. Oh iya. Oh, mantap. Iya, Bu, pernah, Bu. Iya, Bu. Rizky pernah Saya nge-story. yang buat, Wah, saya ayo, yang Bu. ngasih linknya, Bu. Oke, ya udah ada yang pengalaman. Kalau yang belum Berarti kalau yang pengalaman, ada Islamnya kalau seru yang banget. belum ada pengalaman nanti apa namanya? Bu Tiwi akan ini ya, tanya aja sama Bu Tiwi ya. Oke, sampai Terus tinggal send innovation, tinggal copy link, saya iya kirim benar ke WA sebenarnya grup, iya Bu. sih gampang sih. Lihat. Ya udah nggak apa-apa nanti Bu Tiwi kasih tahu ya Lang ya. Oke, buat hari ini PKN kita tutup ya dengan let's say alhamdulillah. Asyhadu Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.